Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kenikmatan yang berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan dan juga kenikmatan lainnya. Dan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat keimanan, yang mana dengan keimanan itulah yang akan menjadikan kehidupan kita bisa selamat sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman ini kita bisa merasakan satu bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita, yaitu bulan yang mana segala keadaan, segala atmosfer yang ada di dunia ini mendukung kegiatan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah menyediakan segala macam fasilitasnya kepada kita untuk memudahkan kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah. Mungkin di 11 bulan yang lain kita merasakan mau melaksanakan ibadah itu banyak sekali gangguan-gangguan yang kita rasakan. Tetapi ketika bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Allah membuat keadaan Ramadan ini, atmosfer Ramadan ini menjadi sesuatu yang sangat nikmat untuk melaksanakan ibadah dan juga sangat mudah melaksanakan ibadah. Makanya dengan nikmat iman ini marilah kita jaga sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman yang telah diberikan Allah ini sudah sepantasnya kita mensyukuri segala kenikmatan ini dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita bisa merasakan bagaimana pahit, perih, nikmat kehidupan di dunia ini. Dengan iman kita bisa merasakan kenikmatan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita bisa merasakan nikmatnya bersujud, bersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya janganlah sampai kita sia-siakan nikmat yang terbesar ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, dan tidak ada seorang pun yang merasakannya kecuali orang-orang yang beriman. Apabila mereka mendapatkan nikmat, maka mereka bersyukur, dan apabila mereka mendapatkan musibah atau ketidakenakan, maka mereka bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa perkara kehidupan seorang muslim itu sungguh sangat menyenangkan. Apapun hal yang menimpa kita kaum muslimin itu merupakan kebaikan bagi kita. Kebaikan dalam bentuk pahala bagi kita. Rasulullah menyampaikan bahwa ketika seorang muslim itu diberikan sebuah nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Dan dengan kesyukuran itu, maka kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang muslim itu diberikan musibah dan mereka bersabar, maka itu akan menjadi pahala baginya. Makanya kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, diberikan kemudahan kehidupan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi seorang yang selalu kaya. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang selalu sehat. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang sempurna di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya. Baik kita mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan sebuah musibah, itu merupakan kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umum bagi semuanya, tidak khusus hanya orang-orang tertentu. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita dengan hadis ini, maka ini sebuah perenungan bagi kita. Alhamdulillah kita diberikan keimanan dan ketakwaan dari lahir. Makanya marilah kita gunakan keimanan dan ketakwaan itu untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan itu kita bisa mendapatkan derajat mulia. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bisa mensyukurinya, itu adalah terbaik bagi kita dan kita bisa mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Begitu juga ketika mungkin kita sedang diuji musibah, diuji sesuatu kekurangan dan lain sebagainya, kita bisa bersabar supaya kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya menjadi orang Islam, begitu nikmatnya menjadi orang yang beriman. Makanya marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk muhasabah diri kita. Mungkin diri kita di bulan-bulan yang lain kita banyak mengeluh karena kekurangan atau banyak mengeluh karena ujian-ujian dari Allah. Marilah kita sadarkan diri kita bahwasanya semua yang menimpa kita itu adalah sebuah kebaikan bagi kita sendiri. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum yang indah untuk beribadah, dan juga kita keluar dari Ramadan, semoga kita bisa menjadi umat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.